Dihormati Datuk Seri Rosa Ruslaina dan diiringi bersama dengan Datuk Haji Muhammad Azrul Ghazali bersama dengan Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Wah, senang banget. Ini katanya di Malaysia lagi libur ya? Jadi berlibur bersama aku ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga akhirnya aku tidak hanya sekedar berjanji waktu kita online. Hari ini bisa bersama-sama, insya Allah nanti kita berbuka bersama. Dan mungkin ini udah lama banget, kita kayaknya tahun lalu ya kita buka di sini ya, buka bersama 2 tahun lalu. Kak, kan itu 2 tahun lalu ya? Masya Allah tuh kan. Tahun lalu aku kemana ya? Jadi senang banget akhirnya alhamdulillah bisa kembali lagi ke Malaysia, berbuka dengan makanan khas dari Malaysia dan jamuan hari ini. Terima kasih Data yang sudah menyiapkan. Ini apa Datin yang memasak? Ada. Datin masak semua. Pegal sekarang ya. Pegal ya Datin. Dan mungkin belum bisa dibilang press conference secara resmi lah ya, tapi mungkin karena teman-teman yang diundang di sini juga teman-teman yang dekat dengan saya dari lama gitu, jadi rasanya ingin berbagi ceritanya lebih duluan aja sama teman-teman yang ada di sini, sekalian kita bersilaturahmi. Kalau gosip nanti selepas azan maghrib ya, tolong ditahan. Pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ditahan dulu. Tapi yang pasti, insya Allah bulan Juni aku akan datang ke sini untuk mengadakan konser. Jadi tapi malam hari ini mungkin kita lebih kepada silaturahmi lah, insya Allah. Baiklah, terima kasih Datuk Seri Rosa, terima kasih Datuk Syafain. Baiklah, seterusnya dijemput Datuk Izzuddin untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara Baca Majlis yang bahagia Datuk Seri Rosa Ruslaina, yang mulia Puteri dan selaku pendukung untuk Inspire. Hari ini kita bergabung macam bagaimana Rosa beritahu tadi, kita hari lebih kepada program santai sebagaimana yang Rosa janjikan untuk berbuka puasa bersama dengan media, dan juga hari ini juga ada 40 anak-anak yatim yang akan hadir. Sebenarnya kita tahu sepanjang kerjasama antara Datuk Seri Rosa dan juga Prihatin dah lebih 13 tahun ni, setiap apa yang Rosa buat di Malaysia ni, yang kita tahu rumah kedua beliau selepas Indonesia, banyak memberi bantuan-bantuan kebajikan hasil daripada program konsert-konsert kami. Jadi aktiviti-aktiviti yang Rosa kongsikan hari ini lebih kepada aktiviti menjelang 14 Jun insyaAllah. Sebab itulah sidang media yang sebenar, sidang media yang terbesar nanti kita jumpa raya nanti insyaAllah. Ini lebih kepada kata apa, perjumpaan ataupun pertemuan santai yang sebab tu saya panggil ke media sebelum kita start buka puasa untuk kita tengok apa aktiviti terbaru Rosa pada bulan Ramadan, persiapan Rosa menjelang 2 konser besar akan datang insyaAllah. Itu saja. Thank you. Terima kasih semua rakan-rakan media yang hadir. InsyaAllah hari ini kejap lagi kita buka puasa dan kita jumpa sebab hari ini baru puasa yang ke-17 setelah ini menunjuk Quran. Dan Alhamdulillah saya terima kasih sebab walaupun public holiday ini, rakan-rakan media semua sanggup menghadirkan diri untuk bersama kami di majlis ini insyaAllah. Terima kasih. Sebagaimana kita sedia maklum, kami pada bulan lepas kami dah rilis. Strategi kami kali ini kami rilis tiket per fasa. Pada awal tu kita rilis 1,000, kemudian kita rilis 2,000 sebab setiap kami rilis tu memang akan sold out ikut fasa. Jadi fasa seterusnya adalah bulan 4 akan datang insyaAllah. Dan selepas hari ini kita akan start, selepas press conference santai ini kita akan keluar lagi ikut fasa-fasa. Sebabnya kami banyak kerjasama dengan korporat-korporat. Jadi ada komitmen bersama dengan rakan-rakan pelajar insyaAllah.
Datuk boleh berapa peratus agaknya Datuk boleh dikatakan yang dah Setakat ini yang kita dah keluarkan dah lebih 40% lah. Okay. Kalau bulan Ramadan ini sebetulnya tidak terlalu banyak kerja nyanyi seperti biasa. Biasanya kan hari-hari nyanyi terus. Tapi di bulan Ramadan ini memang pekerjaannya juga tidak terlalu banyak, panggung itu. Jadi lebih punya banyak waktu bersama keluarga gitu, terus mengurusi hal-hal yang lain. Kebetulan mungkin ada beberapa charity yang memang setiap tahun dilaksanakan, dimulai dari tahun lalu. Kalau di kampung saya di Sumedang, aku bikin namanya Warung Sawias. Warung Sawias itu artinya warung apa di sini? Toko kecil apa namanya? Kedai ya kan? Kedai kecil yang sebetulnya itu istilahnya apa ya? Teman-teman yang dimulai dari saya dan sahabat-sahabat SMA, terus kita memiliki inisiasi untuk membuat gerakan semacam social movement yang bisa mengajak banyak orang untuk ikut serta. Jadi berdonasi 15.000 rupiah. Berapa ringgit itu 15.000 rupiah? 5 ringgit ada, 4 ringgit lah ya. 5 ringgit. Itu isinya makanannya tuh ada daging, ada ayam. Kadang-kadang kalau nggak daging ayam, pokoknya harganya kita beli 15.000 dari kedai. Beli 15.000, kita jual 2.000 rupiah saja, berarti kurang dari 1 ringgit ya, 40 sen lah itu kita jualnya. Kenapa kita jual itu sama orang-orang yang memang mereka berkekurangan? Jadi dalam satu hari itu bisa ada 500 sampai 1.000 pack yang kita bagikan. Kenapa kata-katanya dijual? Supaya mereka tidak malu mengantri. Jadi rasanya mereka juga, oh saya kan membeli gitu. Uangnya yang terkumpul kita kumpulkan lagi untuk memasak atau membeli lagi kepada kedai-kedai kecil. Jadi satu kali langkah, tapi ada 2 yang terbantu, yaitu kedai kecil dan juga orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Kadang-kadang kita juga bergantian sembako itu apa ya, makanan-makanan pokok gitu, semacam beras, minyak, gula, asas, makanan-makanan asas. Nah, itu yang kita laksanakan dari puasa tahun lalu, dan sepanjang Ramadan kita sudah melaksanakan sampai tahun ini. Dan diantaranya bulan yang bukan Ramadan biasanya kita setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Jadi itu ajakan, dan alhamdulillah Sumedang itu kan kota kecil ya, tapi akhirnya semuanya jadi ikut saling membantu. Donaturnya juga bertambah terus. Ada juga ibu-ibu yang maunya ikut memasak, ngirim makanannya. Jadi ya alhamdulillah lah kita bisa menjalankan sosial movement itu gitu. Ya. Latihan konsernya selama bulan Ramadan kemarin itu karena aku ada 2 PR, konser di Jakarta di bulan Mei dan konser di Kuala Lumpur di bulan Juni. Saat ini tuh yang kemarin aku udah mulai latihan vokal karena sebetulnya kemarin aku sempat mengalami kayak flu tapi berkepanjangan, jadi sampai sekarang masih ada rasa serak, jadi memang harus dilatih terus. Udah mulai merancang aransemen dari lagu-lagu, dan juga sudah berbicara dengan art director, dan kita udah merancang lightingnya, lasernya. Di Jakarta itu ada hologram, ya ada teknologi yang akan kita lakukan dan tidak pernah dilakukan sebelumnya di konser aku sebelumnya gitu. Jadi ini udah rancangan terus nih, lagi merancang semuanya. Mudah-mudahan di April sudah mulai bisa workshop sama band, sama dancer, dan sama bintang-bintang tamu gitu. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan dengan soalan, saya kalau boleh nak Puan Puteri Intan-Sari sebagai executive producer, kalau ada apa-apa yang nak tambah dari segi persiapan bagi konsert.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah datang di tengah-tengah liburan menghadiri dan berjumpa kita semua. Sebelumnya aku mau meminta restu di hari baik, bulan baik. Semoga konsernya Rosa di tanggal 14 Juni ini di Stadium Axiata bisa diberikan kelancaran dan kesuksesan. Untuk persiapan di Indonesia dan di Jakarta dan di Kuala Lumpur sebenarnya kita sama dengan paralel karena waktunya itu kurang lebih berdekatan 2-3 minggu ya, 3 minggu gitu. Jadi memang apa yang dipersiapkan di Jakarta itu juga yang akan dipersiapkan untuk di Malaysia, di Kuala Lumpur. Cuma mungkin ada beberapa konteks yang tidak bisa kita hantar ke Kuala Lumpur beberapa teknologinya karena itu cukup berat gitu untuk dibawa terbang gitu ke Kuala Lumpur gitu. Jadi mungkin ada penyesuaian dari mulai venue-nya sama besaran stage-nya juga gitu. Tapi kalau secara overall untuk jumlah lagu dan visualnya itu hampir sama ya. Terus bintang tamunya yang berbeda, cuma ada di babaknya kita bawa yang sama ya. Terus lebihnya kalau untuk di Malaysia itu kita akan ada kolaborasi dengan artis-artis Malaysia dan juga dancer di Malaysia juga ya. Gitu. Baiklah, terima kasih Putri Nissan Sari. Dan seterusnya soalan daripada Ketua. Mungkin Datuk Sidi atau Datuk Rosman mungkin boleh jawab mengenai pemilihan guest artis. Kalau kita tengok dekat atas ada Ariel, Ezra Zakri, MK yang Diva Barusan. Jadi mungkin bukan dia tuh, kau tahu apa begitu? Kau ada tulisannya. Ya ada prompter belakangnya. Untuk Datuk Rosa mungkin persiapan dari sudut energi dan kesehatannya mungkin ada apa-apa olahraga atau gimana? Pastinya kalau buat kesehatan harus selalu terjaga ya, mungkin dari istirahatnya juga gitu. Aku mengurangi beberapa kegiatan menyanyi supaya bisa lebih maksimal ketika konser. Terus latihan fisik udah pasti, latihan fisik itu, latihan vokal, latihan dance gitu, dan lain sebagainya. Saya kebetulan juga music director juga segala macam itu bakalan menyenangkan, capek tapi menyenangkan gitu. Jadi yang I also feeling excited, excited banget untuk ke konser ini. Iya, nanti kalau di Kuala Lumpur akan ada Ariel karena banyak orang yang kayak mana Ariel nggak dibawa-bawa gitu kan. Jadi aku bawa Ariel, terus ada Ernie Zakri dan juga ada MK. Dua-duanya ini aku belum pernah berkolaborasi. Jadi kayak nanti juga bakalan kita ketemu untuk berbicara kolaborasinya itu akan dibentuk seperti apa. Pastinya seru lah insya Allah. Dan juga DJ dari Indonesia, Diva Barus gitu. Dan ada siapa lagi ya? Hold dulu ya. kita rahasiakan dulu ya. Gitu. Tambah sikit apa yang Rosa malu tadi. Berkenaan dengan bidang tamu ni, of course, kita tahu yang nak bekerjasama dengan Rosa ni, kalau kita tengok konser-konser besar Indonesia ni, Rosa sentiasa nak kelaingan. Sebab itulah setiap konser-konser besar Rosa ni pasti bintang tamu ataupun guest artis berbeza. Dan kebetulan ada satu kejutan juga kita nak buat dengan MK ni, ada satu something pembaharuan yang kita nak bawa, mungkin lagu ke atau apa, dan kita akan announce ke Malaysia. Dan Dewi Zakri untuk pertama kalinya, macam Rosa beritahu, pertama kali akan berkolaborasi dengan Rosa. Dan kita pun tahu, kita pun tak nak nantikan di Malaysia ni vokal untuk yang itu berada dalam tahap. Dan pemilihan artis ni setelah ditapis dibawa oleh Rosa tengok nilai untuk
berkolaborasi sebagai guest artist ni, alhamdulillah ini dah artis ni, dan mungkin akan ada seorang lagi artis yang next kita try. Terima kasih. Rosa, kita konsert ini dibuat di Axiata Arena dan lokasi ini sangat besar dan grand. So mungkin peminat you, apa yang peminat you boleh expect? Adakah persembahan kamu, pakaian kamu, muzik kamu akan extravaganza disesuaikan dengan Axiata Arena? Pasti ya. Sebetulnya ini kayak mengulang ketakutan dari waktu pertama kali konser di Malaysia waktu itu di Bukit Jalil gitu ya, dan kayak waktu itu Bapak juga bertanya hal yang sama. Iya. Terus aku nanya, emang di Bukit Jalil itu berapa orang? Kalau bilang 12.000 atau 14.000 gitu kalau nggak salah. Itu aku masih ingat sampai sekarang, dan insya Allah akan kembali lagi ke Bukit Jalil setelah berapa? Itu mungkin 15 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa memberikan yang lebih gitu, artinya menyesuaikan dengan zaman kan. Kalau zaman dulu trennya seperti apa, zaman sekarang ini trennya seperti apa gitu, pasti kan berbeda. Dan ada rasa kerinduan aja. Biasanya kemarin-kemarin mungkin kita tuh di 5.000 orang, 2.500. Ya kan, terakhir tuh 5.000 lah ya, kasih 5.000 orang gitu. Tapi kalau yang sekarang lebih gitu, ya cukup deg-degan juga sih. Semoga nanti bisa dipenuhi gitu ya. Semoga tiketnya juga cepat habis, amin. Dan kalau misalnya persembahannya mudah-mudahan bisa seru lah, mudah-mudahan bisa wow gitu ya, mudah-mudahan. Karena aku nyiapin ini dan di Jakarta juga kurang lebih sama lah. Cuma bintang tamu di Jakarta tuh berbeda karena Ariel kan udah pernah jadi bintang tamu aku yang di 25 Shining Years. Jadi tapi yang di Malaysia aku belum, jadi aku boyonya sekarang. Oke, kita ada persoalan lagi. Satu lagi Bu, ada juga kenapa bawa Ariel juga ke Malaysia? Karena ada lagu duet Nada-Nada Cinta gitu. Iya betul. Baiklah, rekan-rekan kita ada persoalan lagi. Ni kupu-kupu tanya. Atau ada yang mau azan? Kalau bisa di azan awal, alhamdulillah. Kalau di Jakarta udah azan ini 6.14. Di sini belum kan? Belum. Boleh. Jangan makan. Sila. Jangan. Saya Akira Yes. dari Malaysia. Okey. Nak tanya juga sebab ada kesempatan ini dan tentang persiapan hari raya juga, bagaimana boleh di-share sekarang? Oh, lebaran. Yes. Baju alhamdulillah dapat gratis semuanya ya. Berapa ratus pasang? Satu hari ganti 6 kali. Cara cetak. Enggak dong, pusing aku. Yang pasti selalunya ya buat hari raya itu pasti feelingnya tuh spesial. Karena kita bisa satu keluarga memakai baju yang sama, yang enggak motifnya sama tapi warnanya mungkin sama, bisa berkumpul sama-sama juga, makanan yang khas setiap 1 tahun sekali baru keluar itu ada gitu. Jadi itu aja sih, insya Allah mungkin 3 hari menjelang Idul Fitri pulang karena tanggal 26 masih ada konser raya di Indosiar. Jadi dengan aku masih syuting, tanggal 27 insya Allah pulang ke Sumedang dan kembali lagi mungkin lepas hari raya lah, biasanya +4 gitu, mungkin aku baru kembali lagi ke Jakarta dan itu dia maraton mempersiapkan konser sih gitu. Untuk pentas Rosa di Malaysia tadi pada 22 atau 23 hari bulan insyaAllah. Oh itu Kejutan terus. Buat pertama kali. kayak kalau open house tuh di rumah, aku nggak punya rumah. Ada yang mau menampung nggak? Airbnb. Jangan sampai aku pulang jadi datin ya. Jadi terus. Itulah pertama first time kita akan Rosa akan host
open house di Malaysia. Pertama kali di Malaysia. Di mana? Lokasi Kita akan kita bincang dengan rumah mana dia sesuai. Jadi semua open house tapi walaupun dibikin di hotel pun tetap rumah juga. Rumah kerja, Kaget, aku pikir ada masih rumah ya. Udah harap-harap nih. Makanya kita lebih enak tuh nanti kita carikan restoran yang semacam rumah. Jadi lebih ya ini ya, jadi lebih dekat. Tapi kalau di rumah itu mungkin ada adegan cuci piring ya. Pakai buah. Rosa, selalunya kalau lebaran apa yang istimewa bagi kamu? Oh, kumpulnya sih sama habis uang ya kayaknya. Karena itu harus selalu mengumpulkan. Udah siap nih uang cash buat anak-anak kecil ya kan, keponakan-keponakan gitu. Selalu ada bagi uang raya gitu. Tapi perasaannya itu loh, perasaannya yang memang ditunggu-tunggu. Mereka juga tunggu-tunggu ketemu sama aku kan, makan bareng-bareng, setiap saat tuh ada aja gitu, bisa kumpul terus buat games gitu, terus itu gamesnya tetap ada hadiahnya, pokoknya apa yang menguntungkan buat mereka lah biasanya, usulannya gitu. Tapi yang pasti alhamdulillah semoga juga hari raya tahun ini juga berkesan untuk aku, untuk keluarga, dan juga pasti untuk teman-teman semua ya. Teh Aca. Ya. Okey. Bila marah nih. Ingat tak kalau tiap kali lebaran itu mau cium tangan suami gitu kan? Soalan panas. Marah dia Teh Ocha, marah dia. Marah. Aku kalau punya suami, nanti kalau tiap duet sama cowok ganteng susah. Bercanda ya, emang belum aja ya. Belum laku. Lebih lakuan tiket konser gue. Oke, Rosa, Juni sini dari Kuali. Untuk bulan Ya Allah, Pak Ustaz. Kalau bulan puasa juga Ramadan ini kalau bercakap, Rosa sini kan berasal dari Sumedang, Jawa Barat kan? Ya. Oke, mungkin dari segi makanan takjil dia sendiri ada tak makanan khas dari Sumedang? Oh, makanan khas. Spesialnya kalau dari Sumedang itu namanya tahu. Tahunya itu hanya ada di Sumedang memang. Di keliling Indonesia pun aku ke beberapa tempat itu nggak ada. Cuman di Sumedang aja yang rasa tahunya itu amat sangat khas. Padahal tahunya cuma digoreng. Tahu Sumedang. Digoreng aja, tapi rasanya tuh ada gurih, terus crunchy di luar, lembut di dalam. Rasa lembut. Di luarnya crunchy, di dalamnya lembut ya. Jadi kalau waktu lebaran itu, adakah Rosa sendiri akan turun ke dapur untuk memasak air tangan sendiri ataupun ada pembantu yang akan masak di rumah? Kalau lebaran, Saya masak. Ini pertanyaan jebakan kebanyakan. Ada bagian aku memasak dan mendoakan yang memasak. Ya bukan mencegah. Tapi pastinya kalau misalnya lagi hari raya gitu kan ramai ya. Jadi pastinya banyak yang membantu untuk memasakkan di rumah gitu ya. Ataupun mungkin catering gitu. Tapi ada juga misalnya biasanya justru malam takbiran setelah kan kumpul tuh ramai-ramai. Kita misalnya bisa barbekyuan atau aku masak. Mereka tuh suka banget kalau aku masak nasi goreng garlic gitu ya. Itu ciri khas aku. Kalau bisa dijual gitu. Jadi mereka selalu kita masak itu terus kita barbecue gitu, atau teppanyaki gitu. Jadi yang simpel-simpel aja kalau aku. Kalau yang rumit-rumitnya biarkan yang ahlinya yang memasak. Okay, last question daripada kamera kita. Soalan terakhir sebelum kita nak tutup acara sidang media kita. Ada persoalan lagi? Boleh lah. Last. Okay, last. Dah maaf. Okay. Tuan, mungkin sedikit kenangan lebaran kan. Kalau zaman dulu kan orang hantar kad ucapan. Kalau di Indonesia ada nggak? Apa itu? Kad ucapan kartu. Ucapan buat kartu. Oh iya, memang suka dikirim-kirim kan? Okey, kalau zaman Sekarang WhatsApp.
Kalau zaman dulu mungkin sebanyak mana yang pernah Teosha dapatkan dari fans? Oh banyak pasti kan, banyak. Tapi itu zaman dulu ya, maksudnya masih cardnya. Kalau sekarang tuh cardnya pasti ada card, tapi juga ada handpass ya kadang-kadang. Jadi masakan yang simpel-simpel juga atau kue gitu. Apa namanya disertai sama card. Tapi itu sebagai silaturahmi sih sebetulnya, sama pengingat gitu. Oh dia masih ingat sama aku, semacam itu. Cukup banyak sih, alhamdulillah. Tapi artinya kan kalau misalnya aku dikirim, berarti aku harus kirim balik juga ya. Jadi supaya adil gitu kan. Itu kadang-kadang PR, jadi mikir, aduh kasih apa lagi ya gitu, makanannya kayaknya udah semua gitu ya, udah aku kirimin. Jadi itu kreativitas lah, jadinya seneng juga. Kadang-kadang kita bertukar mukena, sajadah gitu. Itu ya itu bagian dari hari-hari Ramadan yang menyenangkan. Okey, baiklah. Terima kasih ucapkan kepada rekan-rekan kita di atas soalan-soalan yang kata-kata akhir sebelum kita menamakan pada sidang media kita. Mau mengucapkan terima kasih yang amat sangat besar ya kepada Dato Aizudin. Terima kasih banyak Dato. Intan juga ini manajer aku dari zaman aku belum jadi apa-apa sampai saat ini. Teman-teman media yang dari 15 tahun yang lalu juga selalu ada di sini dan mensupport. Itu buat aku adalah apa ya namanya, supportnya itu benar-benar ketulusan hati luar biasa. Dan juga minta doanya semoga nanti konser bisa berjalan dengan baik, sukses, semuanya happy, dan aku bisa menyajikan sebuah pertunjukan yang spektakuler gitu. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat media. InsyaAllah dengan kurang lebih sebulan dari sekarang kita akan berjumpa dengan Datuk Seri Rosa untuk majlis rumah terbuka, dan juga kita buat sidang press conference yang itu yang lebih khusus untuk konsert DIM pada 14 Jun 2020 insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih atas support daripada semua rakan-rakan media. Bermula pada hari ini dengan persetujuan Rosa, kita reveal dah guest artis yang akan ditampilkan pada 14 Jun konser DIM, dan akan ada seorang lagi yang tengah dalam perbincangan untuk kita tampilkan juga daripada Malaysia yang kita akan bawakan. Itu saja dari saya. Sebab kita akan ada bicara bersama dengan anak-anak yatim, dan saya jemput rakan-rakan media untuk di tempat sesi-sesi yang senang lagi dengan kita serta dulu seperti diperas kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada my wife Datin Janat Iza. Kena bagi kredit masih sebab dalam masa sebulan itu ada 25 hari saya tak boleh ke rumah. Hari ini Rosa kata dia sediakan makan ini yang ada kredit bersama dia. Terima kasih juga. Saya rasa siapapun juga bisa berbuat lebih kalau kita mau, dan alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan orang-orang baik yang selalu mengajak untuk berbuat kebaikan gitu. Pada hari ini saya ingin menyapa Profesor Emeritus Tan Sri Sahul Hamid bin Abu Bakar dan Puan Sri. Terima kasih selalunya setiap saya ke Malaysia sudah menjadi ayahanda juga untuk saya. Terima kasih banyak Tan Sri, Puan Sri, terima kasih. Dan juga tentu saja Dato Aizudin dan juga Datin yang sudah memasak hari ini ya. Berapa ayam yang tadi disembelih? Kemudian Dato Wan, terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih banyak, dan untuk semuanya. Oh, ini makanan yang sudah siap ini. Kayak Pak Wil hari ini tidak ada ya. Pak Wil hari ini tidak ada ya. Tapi terima kasih, semoga menjaga selera nanti, dan diperkenankan untuk makan lebih dari satu piring. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada minta Datuk Seri Rosa terus berada. Dijemput Profesor Emeritus Tan Sri Sahul Hamid bin Abu Bakar dan
Tan Sri saja yang tugas, serta bersama dengan yang kepada Rumah Anak Yatim Nur Syahira Ceras. Ada sedikit kesilapan tadi, bukan Rumah Anak Yatim Nur Syahira Ampang, tapi Rumah Anak Yatim Nur Syahira Ceras. Oh, grup. Ha? Oh, silakan. Okey. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat kita, Datuk Seri Besar Datuk Azzuddin Tan Sri Sahur. Ini bos juga. Iya kan.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Prihatin juga terlibat dalam membantu masyarakat yang terjejas dan membutuhkan ketika bencana alam, seperti bantuan banjir, serta bantuan kemanusiaan dan kebajikan kepada anak yatim, ibu tunggal, fakir miskin, OKU, penduduk PPR dan gelandangan tanpa mengira bangsa di Malaysia. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan termasuk penganjuran kawasan untuk menjaga pendapatan kreatif, termasuklah penganjuran kawasan amal berskala antarabangsa, iaitu konsert Datuk Seri Rosa, konsert Derek Foster and Friends, dan konsert The Night with Ana Abdul.